juga bahwa setelah ini beliau menyebutkan tentang tata cara salat dan tata cara puasa dan bagaimana adab-adabnya. Begitu juga mengenai adab pertama, kedua, dan kelima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dalam kitab Bidayahnya, qala Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Adab salat. Adab mengerjakan salat. Apa-apa saja yang dituntut bagi kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan ketika kita hendak melakukan salat. Fa idza faragta min taharatil hadath wa taharatil khabath fil badani wa thiyab wal makan wa min satril awrati wa min as-surrati ila rukbah fastaqbil al-qiblata qa'iman murawihan baina qadamay bihaythu la tadhummuhuma wastawi qa'iman waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasy syaithanir rajim wa ahdir qalbak wa farrighhu minal wasawis wanzur baina yaday man taqum wa man tunadi wastahyi an tunadiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashhunin biwasawis ad-dunya wa khaba'ith asy-syahawat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan setelah kita mengerjakan taharah. Jadi ini setelah syarat-syarat terpenuhi untuk mengerjakan salat, ya, di antaranya taharah, bersuci dari hadas kecil, hadas besar, bersuci juga dari najis-najis yang melekat pada badan kita, ya, atau najis-najis yang terletak pada pakaian kita, atau najis yang ada pada tempat kita salat. Maka untuk salat itu sahnya itu ketika kita memperhatikan kesucian ini, ya, suci badan, ya, dari segi hadas dan najis, juga tempat untuk kita mengerjakan salat, ya, harus kita pastikan tempat yang kita jadikan untuk salat itu adalah tempat yang suci. Setelah itu semua kita pastikan, kemudian kita pastikan juga bahwa kita telah benar-benar memakai pakaian yang pakaian tersebut dapat menutup aurat kita. Kalau di sini disebutkan minas surati ila rukbah, yakni auratnya laki-laki, ya, dari pusat sampai di lutut. Ya, kalau Syekh Hisham Kamil mengatakan pusat dan lutut bukan aurat, karena kata-kata minas surati ila rukbah, jadi berarti di tengah-tengah itu, di tengah-tengah antara pusat dan lutut. Namun perlu kita tutup juga yang namanya pusat dan lutut itu, karena apa? Kalau memang hanya pas-pasan di situ, nanti ketika kita rukuk atau sujud itu tertarik, kan terbuka. Maka yang ada kaidah yang mengatakan begini, sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada yang wajib, maka itu hukumnya wajib. Maka juga wajib kita betul. Namun ya, jadi afdalnya tentang pakaian tersebut bukan hanya sekedar di antara pusat dan lutut, tapi dengan pakaian sekarang kita gunakan bersunnah. Ini yang lebih afdalnya. Adapun untuk orang perempuan, maka auratnya dalam salat adalah seluruh badan kecuali muka dan juga telapak tangan. Jadi menunjukkan telapak tangan yang kafurnya, dalam bahasa Arab kafur itu ya atas dan bawah. Dalam bahasa Arab itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita katakan telapak tangan maka di bawah saja. Tapi kalau dikatakan kecuali wajah dan juga kafain itu berarti atas dan bawah. Itu saja pengecualian. Nah, ini untuk yang perempuan. Ketika itu semua sudah kita penuhi syarat-syarat untuk lengkap siap untuk mengerjakan salat, maka langkah selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, fastaqbil al-qiblah, maka berdiri kita menghadap kiblat. Ini juga merupakan syarat sahnya salat, fastaqbil al-qiblah. Jadi orang yang mau mengerjakan salat itu menghadap kiblat, yang kita hadap itu ain kiblat, bukan arahnya. Maka kita harus yakin bahwa yang kita hadap itu adalah Ka'bah. Yang kita hadap itu bukan arah Ka'bah. Yang arah Ka'bah berarti jauh Ka'bah hukumnya, berarti situ. Tapi apakah pas situ atau tidak? Maka itu
salah saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang ain kiblat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain yang berpegang arah mazhab, mesti ain kiblat bagi orang yang jauh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i demikian. Tentu dengan hasil ijtihad para guru-guru kita, para ulama kita yang telah menentukan arah kiblat, yang mereka yakini, ya, walaupun itu zan, ya, tapi itu sah, itu adalah benar-benar kiblat di situ ada. Kemudian menghadap kiblat qa'iman murawihan baina qadamaini. Di antara kewajiban kita ketika kita melaksanakan salat fardu itu adalah berdiri. Maka sembahyang fardunya, ya, kalau kita mampu berdiri itu kita berdiri. Jangan nanti ketika kita mungkin ada kelelahan atau lanjumur baca-baca, dan dari permulaan salat sudah kita mulai dengan duduk, itu tidak dibenarkan. Kalau salat fardu, ya pasti kita berdiri selama kita mampu berdiri. Kecuali memang kita tidak mampu lagi berdiri, itu mana-mana kita pakai kursi roda. Nah itu baru kita permulaan salatnya memang ya tidak berdiri. Karena memang syarat seseorang dibebankan sesuatu pekerjaan itu taklif itu diantaranya salamatul hawas, selamat anggota tubuh. Menjual anggota tubuh yang berupa kaki tadi tidak sehat, tidak selamat, tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka gugur taklif atau beban bagi kita, ya, tugas bagi kita untuk berdiri dalam sholat. Ini juga menjadi catatan kita. Katanya kalau sekarang burung pakai merokok dengan jalan, sudah trip-trip, bukan apa trip-trip. Tapi ketika masuk dalam masjid, tiba-tiba begitu Allahu Akbar langsung ambil kursi. Nah ini tidak dibenarkan demikian. Nah, kalau kita mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri di dalam sholat fardu. Ya, qa'iman halat qaulika qa'iman wujuban fil fariidah, ya, wa nadaban fil nafilah. Kalau dalam sholat nafilah, sholat sunnah itu sunnah hukumnya berdiri. Begitu juga kalau dalam sholat sunnah itu kita boleh sholat duduk di atas kendaraan, kemana arah kendaraan itu jalan, ke situ kita menghadap. Tapi kalau dalam sholat fardu tidak berlaku yang demikian. Murawihan baina qadamain. Kemudian juga disunnahkan bagi kita untuk memisahkan, merenggangkan antara dua telapak kaki. Disebutkan di sini sunnahnya adalah ukuran satu jengkal. Nah, ini sunnah bagi kita untuk merenggangkan, ya, bihaitsu la tadhummuhuma, yaitu dengan jangan sampai kita merapatkan keduanya. Wastawi qa'iman, dan wajib bagi kita ketika berdiri itu dalam keadaan berdiri yang benar-benar tegak. Nah, jadi berdiri yang dalam definisi berdiri bukan bersandar atau bagaimana, tapi berdiri yang benar-benar berdiri. Wastawi qa'iman. Kalau kita tidak berdiri dalam keadaan yang benar-benar berdiri, bersandar misalnya merek ke kiri, merek ke kanan, maka itu tidak dikatakan berdiri. Nah, jadi memang ketika kita sholat ini sebenarnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu tanya menghadap Allah, ya, harus benar-benar dalam keadaan yang siap. Seperti kita mau menghadap pejabat misalnya, kita mau menghadap gubernur, kita mau menghadap presiden. Biasa penyertanya menghadap gubernur raya, ya, dan manduk siap, pakaian beres, ya, dibantu beres. Ketika merokok hormat, tegak beres. Tapi ketika menghadap Allah, ya, terlebih-lebih itu tidak boleh demikian. Ya. Tanya menghadap Allahnya memang menghadap Sang Maha Pencipta. Maka ketika memang mau sholat ini benar-benar persiapkan diri kita, ya. Kalau kita yakinkan bahwa kita ini menghadap Allah, ya. Nyatanya ketika menghadap pemimpin, ya, yang mana itu juga manusia, atasan misalnya, kita akan mencoba menjaga diri kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang istilahnya anak-anak dulunya. Nyatanya menghadap bos, pasti kita akan menghadap beliau dalam keadaan benar-benar kita perhatikan beliau, kita simak kata-kata beliau. Begitu juga dalam sholat, kita tidak ingin dilihat oleh atasan kita
kita dalam keadaan lalai ketika bertemu dengan beliau, maka ketika bertemu dengan Allah juga kita tanamkan perasaan, tanamkan tekad agar jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan kita lalai ketika bertemu dengannya. Ya. Baik lahir maupun batin. Banyak orang, banyak manusia cuma jika kalam zahir tanya orang. Tapi banyak Allah, ya, lahir batin tembus semuanya. Semuanya terang, semuanya jelas sama Allah. Karena ilmunya Allah sangat luas tanpa ada batas. Sama basarnya Allah juga tidak seperti kita, menembus segala hal. Maka itu lahir dan batin kita kondisikan, kita usahakan, kita persiapkan ketika kita salat dalam keadaan yang benar-benar siap. Kemudian sunnahkan juga, kata Imam Al-Ghazali, bagi kita untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas sampai ayat yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Sebelum kita sholat, ya. Tujuannya apa? Tahassunan minasyaitonir rajim. Sebagai bentuk benteng bagi kita. Segala masa sembahyangnya kita bacanya supaya Allah menjadikan surat tersebut benteng bagi kita sebagai pelindung bagi kita dari waswasah syaitan. Banyak sekali orang ketika sholat, ya, hatinya waswasa, dipenuhi dengan waswasa. Ya, syaitan berkata, anak salah takbir, ulang 3 kali. Atau sambung kalau lebih angin. Ya, jadi akhirnya kita terus-terusan diganggu, akhirnya nggak jadi sholat. Kan sunnah juga kalau kita ingin mengerjakannya, ya agar terhindar daripada waswas syaitan, membaca surah An-Nas. Wa ahdir qalbak wa farriqhu min al-wasawis. Jadi kita diperintahkan juga untuk menghadirkan hati kita. Ketika mau sholat itu menghadirkan hati kita. Maksudnya menghadirkan ini bagaimana? Kita bersihkan daripada waswasa. Kita bersihkan dari segala hal yang mengganggu pikiran kita. Ya, kita pastikan kita tidak masyghul, hati kita tidak sibuk. Hanya dengan segala sembahyang mungkin tengah terpikir masalah kerjaan, atau kita sedang memikirkan ujian misalnya dengan tahap pelajaran. Tapi ketika kita salat, kalau ini berhenti sebentar. Ahdir qalbak, hadirkan hati kita ketika kita ingin salat. Kemudian dikatakan di sini juga wanzur baina yaday man taqum. Ketika kita mau salat, ya, kita bertadabbur, kita bertafakur, ya. Hati kita itu sibukkan, ya, bahwa kita ini saat ini hadir, kita berada di tengah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dihadirkan di dalam hati kita. Dan juga kita harus merasa malu, ya. Wastahyi an tunajiya maulak biqalbin ghafilin. Dan kita harus punya rasa malu ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bermunajat, ingin bercakap-cakap dengan Allah di dalam salat, tapi kita dengan hati yang lalai. Nah, jangankan ya, kalau kita misalnya lagi ngomong sama orang yang kita ajak ngomong itu sibuk bro, main HP bro. Nah, anak keberuntungan kita. Tanya ada perasaan, hana mana. Ya, demikian juga kita jangan sampai kita harus punya rasa malu ketika kita bermunajat dengan Allah, tapi hatinya kemana-mana. Rabbighfirli warhamni wajburni, dalam lidah kita ucapkan ya Allah ampun begitu dan sebagainya, tapi kita dalam hatinya sibuk sendiri. Ya. Nah, karena itu kata Imam Al-Ghazali, wastahyi an tunajiya maulak. Ya, kalau kita orang yang beriman, yang mana di antara sifat orang beriman itu adalah malu, maka malulah. Nah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang paling afdal. Nah, ibadah yang paling afdal itu salat. Nah, kita bermunajat kepada Allah dalam ibadahnya, dalam bentuk ibadah yang paling afdal, tapi dengan hati yang lalai. Nah,
sadrin mashhudin biwasawisid dunia, juga dengan dada ya, yang penuh dengan was-wasan dunia, ya, sibuk hatinya, dadanya dengan pikiran-pikiran yang berkaitannya dengan dunia, wa khaba'ith asyahawat, apalagi sibuk dengan kotoran-kotoran syahwat, ya, yang mana itu dilarang. Tapi hal-hal yang menakut, yang mana itu dilarang. Nah, ini perlu kita perhatikan. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa'lam annahu 'azza wa jalla muttali'un 'ala sariratik wa nadhirun ila qalbik, wa innama yataqabbalu Allahu salataka biqadri khushu'ika wa tawadhu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah, yakinilah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala muttali'un 'ala sariratik. Allahnya gedekupu yang ada dalam batin kita. Allah itu tahu apa yang dalam pikiran kita. Allah itu tahu apa yang ada dalam yang kita sibukkan di dalam pikiran kita. Nadhirun ila qalbik, Allah itu melihat, ya, bagaimana hati kita. Allah itu ilmunya ahata bi kulli syai'in. Ilmunya Allah itu meliput segala sesuatu. Ya, beda dengan ilmunya kita. Pengetahuan kita terbatas. Ternyata kalau guru mungkin sebab pakaian matanya tertentu, bahwa umumnya pakaiannya ini, sarungnya ini, kacinya ini. Tapi kalau Allah tidak, semuanya tahu. Yang luar dalam tahu. Ya. Wa inna ma yataqabbalu Allahu min salatika bi qadri khushu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, ya, sesuai dengan takaran, sesuai dengan hadirnya hati kita, ya, khusyuknya, sesuai dengan tadarruh kita, ya, doa yang kita ucapkan dengan lisan, doa yang kita ucapkan dengan lisan, ya, juga dengan hal, ya, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam salat, itu yang Allah terima. Ya, katakanlah Rabbi tapi dalam lidah mantap. La hati la hitam, ya, mata kalau muyunun, ya, mata dalam hati justru tak baca tulisan yang ada di baju orang misalnya. Nah, pula banyak baca-baca yang letak, yang panjang tak apa paragraf kadang-kadang tulis. Nah, itu jangan dipakai dalam solat. Ya, walaupun ya orang yang solat juga harus tahu diri. Kita memang disuruh berdiri tegak ketika solat, namun untuk kepala itu diperbolehkan untuk tunduk. Kepala itu diperbolehkan untuk tunduk melihat tempat sujud, yang mana itu lebih khusyuk dan itu juga bisa menjaga pandangan kita. Nah, fa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Fa in lam yahdhur qalbuk fa hadha li qusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Ya, fa'bud, kata Imam Al-Ghazali, maka beribadahlah kepada Allah, menyembahlah Allah sebagaimana, ya, terutama dalam salat kita, ya, ka'annaka tarahu. Ini berasal dari hadis yang diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba turun laki-laki, ya, yang para sahabat tidak ada yang mengenalinya. Punya huruf anak tertulis biasa, ya, huruf dari jauh, huruf bantru. Tapi waktu itu kalau oleh para sahabat, hanya tanda-tanda bahwa hurufnya bantru dari perjalanan yang jauh. Hanya maru, baca macam pilih bukti bersih dan lain sebagainya. Tidak ada tanda-tanda baru melakukan perjalanan. Laki-laki tadi duduk depan Nabi, ya, kemudian bertanya kepada Nabi beberapa hal, antaranya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ketika berbicara tentang apa itu ihsan, maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, kamu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi melihat Allah ini
ru'yatun taliqu bi jalalihi hasba istita'ati. Kita melihat bukan dalam artian kita membayangkan bentuk dan lain sebagainya. Itu tidak pantas bagi Allah. Punya anggota tubuh itu tidak pantas. Terbatas dengan bentuk, sesuatu bentuk itu sifatnya makhluk. Ya, dan Allah laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan segala sesuatu. Maka jangan kita bayangkan menyatanya hanya mampu berarti baik pakai caranya. Nah, jangan kita lihat seolah-olah kita melihat berarti kita bayangkan, tidak demikian. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini mungkin cara kedua yang lebih aman, yaitu kita senantiasa merasa hadir di sini. Ketika kita sholat, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Tanya tak sembahyangnya ke sia-sia, bahasanya pula bikui gerol hana. Ini bukan pekerjaan sia-sia, ini bukan pekerjaan buang-buang waktu. Ini menghadap Allah. Ya. Ini Allah melihat kita. Ya, jadi bukan kita kerjakan ini dalam pandangan orang yang tidak beriman, yang puluh. Ini dalam pandangan orang yang tidak beriman. Ya, tapi kita orang yang beriman. Maka kita harus yakini Allah ini dengan ilmunya yang maha luas, ya, Allah itu dikatakan dalam Al-Quran lebih dekat daripada urat Nabi kita. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu semuanya Allah tahu. Ya, fa'ilam yahdhur qalbuka bihadhihi al-hiyal liqusuri ma'rifatik bijalalillahi ta'ala. Kalau misalnya kita tidak mampu merasakan kehadiran Allah, ini berarti ada masalah dalam tauhid kita. Ini ada masalah dalam akidah kita. Ketika kita merasa, maka meyakini mana nak itu Allah, yang terlebih. Menyona perasaan yang lagi kan, berarti ada masalah dalam tauhid kita. Maka payah kaji kembali, payah jahud kembali, ngaji lagi masalah ilmu tauhid. Kalau kita benar-benar sudah betul tauhidnya, akidahnya, maka kita tahu bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ya, yang mana sifat kesempurnaan ini yaliqu bihi, memang yang batas-batas bagi Allah. Tidak ada kekurangan satupun pada Allah. Ini secara umum kita beriman kepada Allah. Nah, jadi ketika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, yang bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Tapi ketika kita mengucapkan amantu billah, itu dalam hati kita ada keyakinan dengan seyakin-yakinnya. Yang keyakinan ini juga dibangun di atas dalil, di atas bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan Allah juga terhindar dari segala bentuk kekurangan. Ini secara umum. Secara rincinya, maka para ulama kita mengajarkan kita akidah 50, etika 50. Ya. Ada 20 sifat yang wajib ada pada Allah. Ada 20 sifat yang mustahil ada pada Allah. Ada satu sifat yang jaiz, yang secara logika itu boleh Allah kerjakan, ya boleh juga Allah tinggalkan. Nah, kalau akidah kita sudah benar, tauhid kita sudah benar, kita dengan yakin-yakinnya meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, ya Allah itu maha berkuasa. Maka insya-Allah kita mampu menghadirkan hati kita ketika kita salat. Ya. Jadi bukan sekedar pengetahuan yang tidak sampai ke dalam hati, tidak sampai jazim, yang bukan dalam kitab tauhid, ya. Idrakul jazim. Memang betul-betul sebuah pengetahuan yang sifatnya qol, ana goyang ni. Idrak al-jazim, al-idrak al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Dan pengetahuan yang atau keyakinan tadi harus sesuai dengan kebenaran. Nah, di luar agama kita yakin akan, tapi keyakinannya itu dalam keyakinan kita tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ketika dia meyakini misalnya bahwa Tuhan itu ada yang ada satu, ada dua, ada tiga misalnya, dia yakin siapin yakinnya,
Tapi keyakinannya dalam pandangan kita yang ghairu mutabiq lil haqqi lil waqi', tidak sesuai dengan kebenaran. Dalilnya banyak nanti akan dibahas di dalam pembahasan ilmu tauhid. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita belum mampu menghadirkan hati kita ketika sholat, berarti ada masalah dalam ilmu tauhidnya. Ya, kemudian beliau mengatakan lagi, faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitik yanzur ilaik liya'lama kaifa salatuka fa 'inda dhalika yahdhur qalbuk wa taskunu jawarih. Kata Imam Al-Ghazali, bayangkan, sini bayangkan bahwa anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki salihan, guru yang saleh. Kita bayangkan maksudnya abu-abu katanya yang saleh terhadir di tengah-tengah kita. Orang-orang yang memang menunaikan hak-haknya Allah, benar-benar beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ya. Kemudian min wujuhi ahli baitik, ya. Di antara keluarga kita ada salah satu abu muslim, salah satu guru yang saleh yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mewali Allah muslim. Ya. Yang guru, ya, gurunya kegagalan katanya. Ya, kegagalan katanya dengan penglihatan mata lahir dan mata batin, ya. Liya'lam kaifa salat, untuk melihat bagaimana solat kita dalam hal kekhusyukan. Ya. Fa inda dzalika yahdhur qalbuka wa taskunu jawarih. Ya. Ketika dalam keadaan demikian, maka hati kita hadir, anggota tubuh kita dia akan tidak macam-macam. Anak garu-garu jadi tidak tenang. Ya. Kita bayangkan misalnya gulai kita yang betul-betul balik, ya, kekalan dalam sembahyangnya biasanya akan betul-betul sembahyang, betul-betul hadir, tidak betul-betul khusyuk. Ya. Jadi khusyuk syarah, khusyuk dengan makna syarah itu adalah hadir hati kita, juga tenang jawarih kita. Ya, jadi dimaknakan khusyuk itu artinya ketika hati kita nyonya betul-betul tidak lalai, dan juga anggota tubuh kita juga tidak sibuk dengan perkara-perkara di luar sholat. Ini ya khusyuk. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ya, "Tsummarji' 'ala nafsik wa qul ala tastahi min khaliqika wa maulak in qaddabti ittila'a 'abdin dalilin min 'ibadihi 'alaik wa laysa biyadihi darruki wa la naf'uki wa khash'at jawarihuk wa hasunat salatuk thumma innaka ta'lamin annahu muttali'un 'alaik wa la takhsha'ina li'azamatihi ahuwa ta'ala aqallu 'indak min 'abdin min 'ibadihi." Ketika kita mencoba membayangkan dulu ketika ini sholat kuno, kita bayangkan ada laki-laki soleh, ada orang saleh yang tahu dengan Allah, nawali Allah dengan kekalan katanya, maka ketika itu kita langsung hati ya, anggota tubuh hadir. Ketika sudah dalam keadaan itu, kembali lagi kita pertanyakan diri kita, ya, ukuran hana balik kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, apakah kamu tidak malu, ya, banyak kegagalan dari manusia? Tenang hati. Ketika kegagalan dari manusia, hadir hati, ya. Anggota tubuh juga jadi tidak macam-macam. Tapi kenapa kita tidak bisa menghadirkan itu di hadapan Allah? Tanyakan pada diri kita itu. Nah, apakah Allah itu dalam hati kita lebih kecil daripada hambanya, daripada manusianya tadi? Coba pertanyakan itu. Jadi ini untuk kita agar dapat khusyuk di dalam beribadah, terutama ibadah salat. Fama ashadda tughyanaki wa jahlaki wa ma a'zama adawatik li nafsik. Maka kalau memang kita menganggap manusia itu lebih besar dari Allah, ya maka luar biasa, ya. Berarti kebodohan kita luar biasa.
kekurangan kita itu luar biasa, kita tidak mampu membedakan mana Tuhan yang pada makhluk. Maka oleh karena itu, ya, ketika kita beribadah kepada Allah, hadirkan hati ini, tenangkan jiwa kita, tenangkan anggota tubuh kita, yakini bahwa saat ini kita sedang menghadap Allah. Saat ini kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita jangan sampai dalam istilah urutnya merantik watai gempa. Cuma itu saja ya, watai karena perle baru. Di dalam hadis disebutkan, ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Jadi kita tak ingat Allah, kita mengingat Allah ketika dalam keadaan lapang, ya. Kita dalam keadaan rezeki melimpah, kita berdoa kepada Allah. Begitu juga nanti ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita berdoa dengan Allah, insyaAllah tidak ada halangan. Nah, jangan kita ketika sempit saja minta sama Allah, ketika sempit saja kita angkat tangan, ketika sempit saja kita mengakui kita ini kecil sekali, tidak bisa apa-apa. Mau tegana kelapangan dan kemudahan kedua. Ngaji, ayo memang ini memang karena hebat saya. Saya sekolah tinggi-tinggi, saya bisa buat ini, saya bisa buat itu. Makanya saya dapat ini. Ini dalam keadaan lapang. Ketika dalam keadaan sempit, ya Allah, tolong ya Allah. Tolong kalinya. Namun waktu masa kampanye ada kata-kata lagi kan. Tolong kalinya. Tahu tu kalinya. Jadi demikian. Ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fa'alij qalbaka bihadhihi al-hiyal fa'asahu an yahdura ma'aka fi salatik fa innahu laysa laka min salatika illa ma aqadta minha wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah fa huwa ila al-istighfari wa takfir ahwaj. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita cara mengobati hati kita supaya dapat hadir ketika salat, supaya dapat khusyuk, itu dengan cara yang demikian. Dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi. Kita merenung, kita membayangkan, kita introspeksi diri. Ya, kalau kita memang betul-betul yakin, kalau kita memang betul-betul beriman, maka tentu kita akan membesarkan Allah. Kita akan mengagungkan Allah. Kita hanya keraguan, tidak akan ragu bahwa Allah itu bisa melihat kita. Walaupun kita salat misalnya salat malam, di tengah kegelapan malam, lampu mati, hanya manusia kan hadir. Sedangkan manusia mungkin, ya, CCTV juga nggak bisa menangkap, misalnya. Ya. Dalam keadaan yang demikian, kita tetap yakin bahwa yang namanya Allah ilmunya maha luas, ilmunya menembus segala sekat-sekat, ya, tidak terbatasi oleh apapun. Pendengaran dan penglihatannya Allah itu menembus segala apapun. Maka insya Allah hati kita bisa lebih khusyuk, bisa hadir ketika kita sedang sholat. Maka dengan cara mengobati hati demikian, ya. Jadi memang katanya belajar istilahnya kita jangan hanya mengobati fisik kita saja, hati juga perlu diobati. Ya, hati ini memang lebih utama bahkan. Kalau hati kita sehat, insya Allah jasad juga akan sehat. Maka kita obati hati kita dengan cara yang demikian yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, fa'asa, ya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian, yahduru ma'ak, hati kita dapat hadir, hati kita dapat khusyuk di dalam solat-solat kita. Fa'innahu laysa laka, kata Imam Al-Ghazali, maka yang akan menjadi pahala pemberat timbangan kita nanti di hari akhirat, min salatik illa ma'aqalta. Yang menjadi pemberat kita nanti solat kita itu di hari akhirat, yaitu solat yang kita kerjakan dalam keadaan kita khusyuk. Kita tahu apa yang kita ucapkan, kita sadar apa yang kita lakukan. Itu yang nantinya akan memberatkan kita di dalam dalam timbangan akhirat kita. Walaupun memang ya, perlu juga kita ketahui, nanti jangan kita karena nggak hadir merasa sudah batal salat, tidak demikian. Khusyuk, ya, itu bukan syarat untuk sahnya salat. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Salat tetap sah, salat tetap sah. Ya. Tapi kalau dalam orang-orang
Ada yang namanya sah, ada yang namanya qabul, ada yang namanya diterima. Ya. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, kita diperintahkan untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhusnuzan apa yang sudah kita kerjakan Allah terima. Mudah-mudahan dengan husnuzan tadi kita doakan apa yang sudah kita kerjakan tidak ada yang tertolak, artinya apa yang sudah kita kerjakan dari salat, puasa, zakat dan seterusnya dapat menjadi catatan berat amalan kebaikan kita nanti di hari akhirat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa amma ma ataita bihi min al-ghaflah ma'al ghaflah fa huwa al-istighfar wa takfir ahwal. Nah, ada pun salat yang kita kerjakan ya, tapi dalam keadaan hati kita lalai, bahwa ia istighfar. Maka salat-salat yang lainnya ya butuh kepada istighfar yang lebih banyak. Ya Allah ampun, ya Allah guna atas bayang dekat lalai. Ya, wa takfir kafarat ya, kita bayar sedekah. Ya Allah dengan sedekahnya ya Allah terima amalan-amalan yang sudah kami kerjakan. Maka salat-salat yang lalai-lalainya yang butuh sangat kepada istighfar kita, butuh sangat kepada takfir, yang butuh untuk dihapuskan kelalaian tersebut dengan cara apa? Beribadah seperti sedekah, istighfar dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Yang terlalu banyak juga nanti banyak yang lupa, mungkin banyak yang kita tahu, mungkin banyak yang kita lupa. Sedikit kita tahu, kemudian yang kita tahu itu kita amalkan, itu lebih bermanfaat, itu lebih membekas, dan itu juga lebih berfaedah. Dalam pepatah dikatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamalin. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa ada buah. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, akan persilakan. Saya skip. Ini mengenai adab berpakaian dalam sholat. Kan kalau kita, maksud saya begini, saya ingin menanyakan apakah dalam sholat itu pakaiannya itu khusus atau memang kita bisa berpakaian apa saja. Kemudian kita kaitkan lagi pakaian kita itu kan intinya harus apa istilahnya, sopan lah kira-kira seperti itu. Nah, kalaulah kita pakai bahasa sopan, kalau artinya itu orang dan dia sopan, sopan ini kadarnya itu mana Ustaz? Apakah sopan dalam lingkungan kita, nah, itu artinya kan budaya di tempat itu, atau pakaian yang bagaimana sesungguhnya yang kira-kira masuk dalam adab sholat? Nah, ketika kita memakai pakaian yang kita disunahkan, kita berniat, kita pakai pakaian ini dengan niat untuk menutup aurat. Kita pakai pakaian ini dengan niat agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan sah. Jadi ini niatnya. Kemudian pakaian ini syaratnya adalah harus pakaian dapat menutup aurat, menutup aurat kita, baik dari segi ya bukan hanya tertutup seperti ini juga, tapi bentuknya, ya, warnanya, ya, itu harus tertutup. Kemudian kalau auratnya laki-laki tadi sudah kita sebutkan, auratnya perempuan sudah kita sebutkan. Ini batasannya. Namun, ya, kalau kita kaji lagi bahwa di dalam pakaian, memakai pakaian itu, kalau di luar itu, laki-laki juga harus menutup seluruh badannya, kecuali kepala dan juga tangan. Ya. Ini kalau kita baca kita fikih, ya, itu disebutkan bahwa di antara adabnya kalau kita bertemu, apalagi kita keluar bertemu dengan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram kita, nah, maka keadaannya demikian, menutup juga seluruh badan, kecuali kepala dan tangan.
Ya, jadi ini yang menjadi patokannya. Ya. Kalau misalnya sah nggak sholatnya sah dengan menutup sekedar tertutup pusat dengan lutut kita, kalau kita katakan sah. Cuman dikatakan afdalnya yang bagaimana, tentu yang pakaian yang kita gunakan saat ini. Ya, yang kita gunakan saat ini. Ya, ketika kita ingin sholat, ya ibaratnya kita ingin ketemu dengan ini tadi, pejabat tadi. Kita bagaimana pakaian kita gunakan, resmi, semuanya lengkap, semuanya bersih, semuanya suci dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita sholat. Adapun ukuran kesopanan, ya tetap ukuran kesopanan. Ukuran itu tetap ukurannya syara'. Ukurannya syara'. Artinya secara syariat bagaimana? Yang jadi patokannya itu. Ya. Jadi sopan di sini bukan sopan versi orang Barat misalnya. Ya, kalau sopan mereka, karena kalau sopan ini tidak ada aturan yang jelas. Ya. Kalau sopan bagi orang yang atlet renang, maka pakaian renang. Sopan bagi orang main bola, maka pakaian bola. Nah, kalau sopan bagi kita dalam sholat lagi, ya sopannya seperti saat ini kita pakai pakaian. Kita gunakan pakaian yang panjang tangannya, ya, kita gunakan kain sarung, ya, kita gunakan pakaian yang tidak ketat misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang kita gunakan. Allahu a'lam. Kan banyak semakin berkembangnya teknologi, kan mulai banyak tuh penelitian yang mencari dampak dari teknologi terhadap hidup manusia. Termasuk salah satunya itu banyak tuh penelitian tentang bagaimana dampak dari HP atau internet secara umum pengaruhnya ke otak. Nah, salah satu yang message yang sudah diterima secara umum bahwa penelitian ini mengatakan bahwa internet dan HP itu menyebabkan perubahan pada otak, sehingga manusia itu mudah terdistraksi, mudah susah fokus lah. Yang mana kan fokus itu juga mungkin bagian dari khusyuk ya. Fokus itu kan bagian dari khusyuk. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah nanti kalau misalnya kita kayak apakah proses kita mencoba untuk mengendalikan penggunaan HP atau usaha-usaha lah biar otak kita lebih mudah untuk fokus, itu bagian dari misalnya merupakan kegiatan yang berpahala, karena tadi fokus khusyuk kita kan dipengaruhi oleh bagaimana kita menggunakan teknologi. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Ketika kita mencoba melatih fokus kita, niatnya kita agar kita juga bisa nantinya kita gunakan kemampuan kita untuk fokus ini untuk beribadah, maka itu insyaallah dengan niat yang demikian itu akan bernilai pahala. Innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung apa yang kita niatkan. Kita makan saja, nggak ada niat apa-apa. Tapi ketika kita makan niatnya dengan makanan ini saya berniat mudah-mudahan energi yang dihasilkan oleh makanan ini membantu saya untuk beribadah, membantu saya untuk berdiri ketika salat. Nah, maka dengan niat itu makan menjadi berpahala. Apalagi kita melatih fokus tadi agar kita bisa khusyuk dalam salat. Nah, itu juga insyaallah akan bernilai pahala. Oke, terkait adab menghadap kiblat ini beberapa usia lanjut dan kekurangan itu menggunakan kursi. Nah, itu adabnya yang sejajar itu bahu apa telapak kaki. Kalau yang selama yang dilakukan di sini, ini utamanya kita menyediakan kursi. Jadi model kursi ada yang sepakat sejajar telapak bahu belakang, ada yang sejajar bahu di dalam praktiknya memotong saf, atau kaki di sini membentur yang belakang. Jadi pertanyaannya adabnya seperti apa sejajar bahu, apa sejajar telapak dalam sholat jemaah? Ya, semampunya memang sejajar. Tapi kalau seandainya kita paksa sejajar, jemaah di belakang nggak bisa sholat kan? Terpotong
space dia untuk sujud, ya, maka itu ya kita maklumi. Cuman posisinya jangan di tengah. Posisinya kalau bisa di ujung. Kalau misalnya di ujung ya itu insya Allah nggak terlalu mengganggu. Itu dalam keadaan demikian. Cuman ya seperti tadi, kalau memang sudah tidak mampu baru duduk. Kalau ketika takbiratul ihram kita mampu berdiri maka kita berdiri. Dan takbiratul ihram berdiri ketika di tengah sholat sudah tidak mampu ya silakan. Itu demikian. Maksudnya yang itu sejajar bahu apa telapak kaki ini ke belakang. Ya itu tergantung tempat sebenarnya, lebih tergantung tempat. Kalaupun tidak terlalu sejajar, tidak terlalu bahunya tidak terlalu sejajar, ya apalagi telapak kaki memang nggak bisa disejajarkan karena sudah ada kursi misalnya, maka itu dimaafkan. Berkata lagi satu lagi, Ya, hubungan dengan berpakaian dan sholat. Saya pernah lihat seorang Pak Tani di sawah itu pakai sholat, itu beliau sholat dan berpakaian dengan kain selir, dengan baju selir. Apakah bagaimana itu sah atau bagaimana sah? Karena kita menghadap Allah kan harus berpakaian dengan rapi dan sebagainya. Demikian orang biasa. ya kalau sah tetap dikatakan sah, ya, secara ininya memang sah. Ya. Dan itu mungkin tergantung juga kondisinya. Ya. Karena itu pakaian yang bersih yang suci cuma itu, maka dikatakan sah itu tetap sah. Ya. Cuma tetap untuk kita katakan lebih afdalnya, ya, lebih afdalnya. Ibarat kalau kita makan nasi pakai nasi aja, sah ya silakan makan nasi pakai nasi aja. Afdalnya nah sayuran ya, ada protein-proteinnya, sehat lima sempurna kan kita diajarkan ya, seperti itu ibarat. Kalau misalnya pakaiannya selama auratnya tertutup ya, dan dia tidak punya pakaian lain tetap sah. Cuma itu hukumnya yang kurang sempurna. Ya, itu saja. Ya Ibu. Ada ini. Bagaimana hukumnya kalau sholat kanan menindih kanan kiri tapi teralas dengan telukung? Rasa sholat apa? Bagaimana ada dilarang? Enggak ada dilarang. Nah kalau kita juga laki-laki juga demikian nih bajunya terbatasi juga kan, tidak ada larangan. Sah. Jadi ya, itu ibaratnya juga itu pakaian ya, itu pakaian. Iya. Iya, tertindih ya. Nah, sama seperti saya ini juga ini tertindih. Terhalang dengan ini ya, terlengkung ya dengan mukenanya kan. Ya. Itu juga kami terhalang juga ini dengan pakaian ini, panjang tangan kayak ini kan terhalang juga. Jadi tidak masalah itu. Nah kalau tidak ada lagi maka kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.